Haleluya, Yesus itu baik. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita masih ada dalam serial khotbah kita, tidak ada yang seperti Yesus. Amin. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang seperti Yesus. Jadi dalam serial khotbah tidak ada yang seperti Yesus ini, kita sedang membahas Yesus dalam tiap-tiap buku dalam Alkitab. Dan sekarang kita masuk pada Yesus di dalam buku 1 Raja-Raja. Dan Yesus dalam buku 1 Raja-Raja dikenal sebagai sumber hikmat. Kita tahu 1 Raja-Raja banyak bicara tentang seorang raja yang bernama Salomo. Dan raja ini terkenal karena hikmatnya. Ini akan kita pelajari bersama. 1 Raja-Raja pasal 3 mulai dari ayat yang keempat. Pada satu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Coba saudara bayangkan, kalau satu hari saudara bermimpi, dan dalam mimpi itu Tuhan tanya sama saudara, apa yang kamu mau? Kira-kira apa jawab saudara? Hah? Berapa lama saudara harus menjelaskan semuanya? Mungkin sebagian saudara bilang, wah banyak yang saya mau pendeta. 3,5 jam mungkin. Lebih dari 48 lembar folio itu saya catat semua. Iya kan? Kalau Tuhan tanya sama saudara dalam mimpi, kamu mau apa? Saudara yang belum punya pasangan teman hidup langsung bilang, Tuhan ganda campuran. Iya kan? Saudara-saudara yang suaminya kasar, keras, pelit, doa saudara bilang, Tuhan ganti yang baru dong. Saudara-saudara yang istrinya cerewet, matre, jorok lagi, doa saudara adalah, Tuhan bawa dia kembali ke pangkuanmu, berikan yang baru buat saya. Ada satu orang, aduh aneh sekali saya, aduh minta ampun saya ini pendeta aduh jahat sekali. Saya bilang, kenapa Pak? Saya udah ke gereja, udah mulai pelayanan, cuman saya dengar pendeta-pendeta kan khotbah, Allah benci perceraian. Jadi saya nggak boleh bercerai, padahal istri saya, aduh minta ampun banget pendeta, aduh minta ampun. Saya kebetulan lagi dekat sama orang di gereja juga, dia bilang. Masa ada yang begitu kan? Enggak lah. Dia bilang, saya tuh senang juga sama orang, pelayanan juga pendeta. Kebetulan dia janda. Jadi urusan dia udah beres, urusan saya yang belum. Jadi saya, aduh jahat sekali pendeta. Waktu itu saya udah pelayanan tapi belum sungguh-sungguh kali itu sama Tuhan. Jadi doa saya cuma gitu, Tuhan bawa dia ke pangkuanmu Tuhan, supaya saya dapat melangsungkan dengan yang lain. Karena dia bilang bercerai kan nggak boleh, terpaksa jalan satu-satunya tiap hari doain. Kalau istri udah mulai batuk-batuk, dalam nama Yesus. Ada bapak-bapak liatin saya gini. Mungkin dia pikir gini, kok dia tahu doa gue ya? Terus si bapak polos bener. Aduh, minta ampun. Saya bilang, Pak, kok doa begitu Pak, kan jahat Pak. Dia bilang, aduh pendeta dulu kan saya nggak ngerti begitu. Dulu saya pikir gini, kan sorga tempat bahagia. Jadi kalau saya doain istri ke sorga kan berarti saya doain dia ke tempat yang lebih senang. Nah terus bapak, ya bikin sorga yang lain.
Makanya saya mau himbau nih ibu-ibu yang ada di sini, jangan cerewet bu. Didoain mati nanti lo. Jangan. Mulai sekarang sama suami baik. Kalau ketemu saya, apa yang bisa saya buat buat kamu sayang? Ya, mestinya jatah dari Tuhan 74, bisa 47 tinggal. Ada ibu-ibu yang gini. Pasti cerewet dia tuh. Dia pikir pantas gue sesak udah berapa hari. Suami gue kok banyak puji-puji Tuhan hari-hari ini. Setiap kali dia puji Tuhan gue sesak. Saudara, kalau Tuhan tanya apa yang kamu mau, kira-kira apa jawab saudara? Saudara-saudara yang anak saudara baru lulus SD, doanya Tuhan biar dapat sekolah yang bagus. Doa kita kalau boleh begitu, Tuhan, rumah dong, isinya juga ya Tuhan ya, mobil, terus ya handphone yang baru dong Tuhan. Tuhan tanya sama Salomo, kamu mau apa? Lalu apa jawab Salomo? Nah, ini yang menarik untuk kita pelajari. Salomo bilang apa? Ayat 6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah apa? Menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang apa? Duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun apa? Aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, satu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini apa? Hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka dikatakan apa? Aku akan memperpanjang umurmu. Ayat 15. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan apa? Perjamuan bagi semua pegawainya. Dalam hidup ini tidak selamanya kita membutuhkan mujizat. Saya ulangi sekali lagi, dalam hidup ini tidak selamanya kita membutuhkan mujizat. Tapi dalam hidup ini kita juga membutuhkan hikmat. Amin. Saya ulangi sekali lagi, dalam hidup ini tidak selamanya kita membutuhkan mujizat. Tapi dalam hidup ini kadangkala yang kita butuhkan adalah hikmat. Saya tidak sedang bilang sama saudara mujizat itu tidak perlu. Saudara menatap saya bilang, jadi pendeta kalau begitu mujizat nggak perlu dong. Loh, siapa yang bilang mujizat itu perlu? Bahkan saya mau tanya sama saudara, siapa di sini yang tidak perlu mujizat? Tolong angkat tangan. Nggak, yang nggak perlu mujizat tolong angkat tangan. Saya mau berdoa supaya seumur hidup saudara tidak akan pernah terjadi mujizat.
Kalau kita mau jujur, setiap kita membutuhkan mujizat. Amin. Tetapi saya ulangi sekali lagi, tidak selamanya kita membutuhkan mujizat. Ada kalanya yang kita butuhkan bukan mujizat, tetapi hikmat. Amin. Saya ambil contoh buat saudara. Anak-anak yang berhasil, itu bukan mujizat. Tapi itu hasil dari pendidikan yang betul. Jadi saudara perlu berhikmat untuk apa? Mendidik anak saudara. Gak cukup cuma doa tumpang tangan pakai minyak urapan lalu anak saudara pasti baik, belum tentu. Saudara boleh doain tiap hari tumpang tangan pakai minyak urapan sampai licin sini. Tapi kalau saudara nggak didik dia dengan betul, nggak didik dia tentang karakter, nggak didik dia untuk hidup berhemat, nggak didik dia untuk hidup takut akan Tuhan, cuma sebelum berkata, sini lo, biar jangan kemasukan setan lo. Saya percaya anak itu nggak akan bisa jadi anak yang berhasil. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Contoh yang kedua, usaha yang sukses bukan mujizat. Buktinya ada banyak orang yang tidak percaya Tuhan yang pergi pada kuasa-kuasa kegelapan, bisnisnya sukses, betul? Tapi ada orang yang udah doa baca Alkitab, malah habis bisnisnya, bangkrut. Lalu pertanyaan saya, apakah itu berarti Tuhan gak bisa buat mujizat? Bisa. Tetapi yang saya mau beritahu buat saudara, untuk bisnis yang sukses bukan mujizat, tapi hikmah. Amin. Saudara boleh berdoa tiap hari, tapi kalau oon, lu bener. Orang doa belum tentu pinter, ada orang doa-doa tapi oon yang mau diapain? Iya kan? Dalam bisnis dibutuhkan ketajaman hikmat. Amin. Gimana ngatasin ini? Gimana ngatasin ini? Gimana ngatasin ini? Tapi kalau saudara berdoa dan betul-betul minta hikmat dari Tuhan, oh, saya percaya orang boleh bilang krisis, tapi saudara akan maju terus dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Rumah tangga yang bahagia misalnya, itu bukan mujizat. Jangan saudara pikir setiap kali habis kebaktian minta tumpangin tangan, pada tumpangin tangannya. Lalu otomatis rumah tangga saudara bahagia? Tidak. Rumah tangga yang bahagia hasil dari apa? Hikmat. Ada kalanya istri saudara lagi marah, ada saatnya bapak diem, pak, diem, tatap dia dan bilang, sayang, makin kamu marah begitu, cinta saya makin membara buat kamu. Bapak tuh nggak pernah serius. Ih, gemes deh lihat. Bu, ada kalanya suami marah, bu. Ibu perlu diem. Itu hikmat. Amin. Tatap dia sambil berkata, sayang, setelah dia udah selesai semua tumpahin marahnya, bilang sama dia, sayang, kamu marah begitu, bagi saya wibawamu semakin nampak. Itu yang membuat aku kagum kepadamu. Gimana sih? Betul nggak? Dalam hidup ini nggak selamanya saudara butuh mujizat, tapi saudara butuh hikmat. Tuhan tanya sama Salomo, Salomo kamu mau apa? Salomo nggak bilang supaya aku dapat tongkat Harun yang kemanapun tongkat itu aku tujukan lalu mujizat terjadi, tidak. Apa yang dia bilang? Berikan aku hikmat. Amin. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari tentang Yesus sebagai sumber hikmat? Yang pertama yang saya pelajari, Yesus sebagai sumber hikmat yang selalu mampu melepaskan kita dari situasi yang terjepit. Yesus sebagai sumber hikmat yang selalu mampu melepaskan kita dari situasi yang terjepit. Setiap orang bisa saja mengalami saat-saat di mana dia merasa terjepit. Betul? Saudara-saudara pengusaha, saudara-saudara pedagang,
ibu-ibu rumah tangga. Saudara bisa saja ada dalam kondisi yang terjepit, di mana saudara merasa maju salah, mundur salah, maju kena, mundur kena. Saya bingung pendeta, anak saya biarin melunjak, saya marahin kabur dari rumah. Saya bingung suami saya pendeta, saya diemin aja dia gitu. Wih, malah menjadi-jadi. Sekalinya saya tegur dia, malah dia minta cerai. Sakit hati saya. Saya tuh dianggap apaan di rumah. Ya. Dan dengar baik, setan itu memang senang menempatkan saudara pada posisi terjepit. Sampai di sini saudara ngerti maksud saya? Dan saya pelajari dalam Alkitab, orang-orang yang Tuhan pakai dalam Alkitab seringkali menghadapi posisi yang terjepit. Daniel misalnya, menghadapi posisi yang terjepit, dia mau dibuang ke gua singa kok. Betul? Lalu saudara lihat tentang Sadrak Mesak Abednego dalam posisi terjepit, mereka mau dibuang ke mana? Ke dapur api. Saya ingat nggak cerita Musa dalam kondisi terjepit? Kenapa? Dia harus melepaskan bangsa Israel pergi, tapi kemudian Firaun tidak mengizinkannya. Musa dalam kondisi terjepit. Waktu Daud menghadapi Goliat, Daud menghadapi posisi terjepit. Goliat memaki dia dan bilang, "Hei, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan tongkat dan batu seperti itu?" Daud nggak ketakutan lalu bilang, "Ya habis gimana dong? Kita coba dulu aja, kenapa sih kok marah-marah begitu? Kan saya jadi deg-degan nih kalau begini nih caranya." Enggak. Daud memang dalam posisi terjepit. Tapi Paulus bilang begini, "Aku kenal kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa." Berikan tepuk tangan yang meriah. Paulus dalam Alkitab berkata dalam keadaan terjepit, "Aku tidak hilang akal." Amin. Saya kan senang saudara dalam keadaan terjepit, karena orang yang terjepit, dalam posisi terjepit, biasanya senang berbohong. Betul nggak? Tidak ada orang yang sebetulnya ingin jadi pembohong. Saya kan senang kita dalam kondisi terjepit, karena orang yang terjepit yang paling gampang berbohong. Betul? Kita semua ini nggak ada yang senang berbohong. Nggak ada orang yang berdoa, "Tuhan jadikan saya pembohong kelas internasional Tuhan." Karena saya pernah buat survei tentang pasangan hidup. Salah satu pertanyaan yang saya buat begini, apa sifat buruk yang paling Anda tidak sukai dari pasangan Anda? Semua jawabannya sama. Sifat buruk yang paling tidak kita ingin pasangan kita miliki, yang pertama, semua jawab sama, berbohong. Saya tanya sama pria-pria, apa sifat buruk yang paling tidak disukai dari seorang wanita? Berbohong. Artinya walaupun engkau cantik, sampai lewat bundaran Pak Tani situ tuh, Pak Taninya langsung sweet, sampai sama Ibu Tani dicubit, genit banget tuh Pak Tani, ya kan? Walaupun sudah cantik, kalau pembohong susah laku. Betul kan? Oh, pria-pria setuju di pihak saya, ya kan? Jangan-jangan kecantikannya juga merupakan kebohongan. Jangan-jangan pas hari pertama pernikahan tahu bahwa ternyata dia banci. Ada yang ketawanya mencurigakan saya. Jangan-jangan itu pengalaman pribadi. Dia lagi gangguin, dia pikir cantik, nggak taunya apa sih ganggu-ganggu. Lalu saya tanya sama wanita juga sama. Apa sifat buruk yang paling tidak disukai oleh seorang wanita? Semua wanita jawabannya sama. Nomor 1, bohong. Betul? Bu, sekarang saya tanya sama ibu, betul nggak Bu? Semua perempuan yang ada di sini, betul nggak? Betul kan? Betul kan? Walaupun suami saudara gagah, ya kan? Sampai Ibu Tani yang udah kecewa tadi, akhirnya, ya udah kalau kamu sama dia, aku sama dia. Bu, walaupun suamimu gagah, tapi kalau dia tukang bohong, mungkin dia kaya, tapi tukang bohong, bilang, sorry lah,
Saya nggak dapat yang segagah kamu juga nggak apa-apa. Saya nggak dapat yang sekaya kamu juga nggak apa-apa. Saya sih yang penting asal tulus, bukan pembohong seperti kamu. Semua orang nggak senang bohong, betul? Iya. Siapa di sini wanita yang senang dibohongi? Tolong angkat tangan. Itu jodohnya cepat tuh kalau begitu. Iya, coba aja tulis di apa itu namanya, biro jodoh. Wanita, wajah keibuan, tenaga kebapaan. Wih, itu yang sekarang lagi laris, ya kan? Wajah keibuan tapi kemayu, lemas begini. Hidup sekarang keras, susah. Coba wajah keibuan tapi tenaga. Pasaran lagi tinggi yang kayak begitu. Kaki kesebelasan. Weh. Nah, lalu teman saya cerita sama saya. Jadi dia bilang di Malioboro ada balapan. Jadi balapan antara beca sama skuter. Beca sama skuter balapan. Dia balapan gitu. Ya, orang bodoh juga tahu, pasti menang skuter kan. Lalu ya skuter pakai mesin, dia cuma injek gimana? Balapan, tapi tukang becanya juga boleh. Balapan, dia skuter ya menang lah, jauh lah ini beca kan. Tapi tiba-tiba dikejar sama beca. Wah, dikejar. Wih, depan. Beca di depan. Sampai skuter bingung. Tapi nggak sampai 2 menit, beca di depan tiba-tiba bunyi. Tar! Wih, kencang banget. Tar! Gitu kan. Wih. Skuter kaget. Kalau sudah pernah naik skuter sudah tahu, yang paling berbahaya buat skuter adalah kalau pecah ban. Karena skuter kalau pecah ban bahaya sekali. Karena kan dia mesinnya di belakang. Jadi dia pas, dia langsung kaget. Wih, dia lihat bannya aman. Dalam hatinya pasti tukang beca. Tapi beca jalan terus. Wih, dia dengar skuter nggak apa-apa. Dia lihat bannya aman juga. Nggak taunya agak jauh orang bilang, betisnya Pak pecah. Jadi rupanya tuar itu betisnya tukang beca pecah. Bayangin men, itu sampai ngelewatin skuter kan pasti kencang betisnya kena. Aduh, minta ampun dah. Ya. Jadi kalau wajah keibuan, tenaga kebapaan, kaki kesebelasan, siap dibohongi. Weh, banyak pembohong yang di sekitar saudara. Ya kan? Karena orang pada dasarnya tidak senang apa? Dibohongi. Amin. Tapi pada dasarnya kita seringkali berbohong. Kenapa? Karena dalam posisi menurut kita terjepit. Siapa yang tidak pernah berbohong? Tolong angkat tangan. Pembohong-pembohong yang terhormat, lihat kiri kanan saudara, bilang, kamu tukang bohong ya? Saya nggak sangka di gereja kamu kelihatan baik begitu, ternyata tukang bohong. Ya, kita sebetulnya semua tidak mau berbohong. Tapi kalau kita jujur, kita karena terjepit berbohong. Tapi hidup Kristen nggak ada alasan lagi untuk berbohong. Kenapa? Karena kita tidak pernah dalam posisi terjepit. Setiap kali kita dalam posisi terjepit, kita tahu ada hikmat Allah yang menolong kita. Makanya Alkitab bilang apa? Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak akan ada yang bisa menutupnya lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya untuk urusan bohong, Alkitab itu tegas. Alkitab bilang kalau kamu masih suka berdusta, iblis bapakmu. Jadi pedagang-pedagang, bisnismen-bisnismen yang masih suka bohong, iblis bapakmu. Jangan ketawa, sadar. Masih tahu begitu malah Anak-anak muda yang masih suka bohong, iblis bapakmu. Ibu-ibu rumah tangga yang suka bohong, jangan berdalih lalu bilang, ya habis gimana ya pendeta, saya kalau ngomong yang benar gitu, nanti suami saya marah gitu, saya takut. Ya,
Suami-suami jangan berdalih lalu bilang sama saya, pendeta, istri saya pendeta, kalau saya nggak bohongin di sini jalan, mendingan gue bohongin aja sekalian, biar aman. Setelah itu kan Tuhan kan maha kasih, maha baik. Dia juga tahu bini gue cerewet, ya kan? Kalau Tuhan jadi gue, Tuhan juga stres sama dia. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen tidak kenal bohong. Kenapa hidup Kristen tidak kenal bohong? Karena kita tidak pernah ada dalam keadaan terjepit. Yesus akan memberikan hikmat tepat pada waktunya untuk menyelesaikan dan menolong kita. Saya berani tegas bilang bohong adalah hikmat dari setan. Bohong itu adalah hikmat dari setan. Tetapi hikmat Allah akan menuntun kita keluar lewat setiap masalah tanpa kebohongan, tapi berjalan dalam kemuliaan dan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Yang kedua, saya pelajari orang itu kalau dalam keadaan terjepit senang tertarik dengan hal-hal yang mistik. Orang kalau udah terjepit nih senangnya pada hal-hal mistik. Coba saudara pelajari. Dia dagang, katanya pakai minyak urapan, dia udah gosok pakai minyak urapan, masih juga gagal, iya kan? Tiba-tiba dia tanya sama orang, kenapa sih gue gagal? Lu tau gak kenapa lu gagal dagang? Lu punya kotak uang salah menghadap. Lu naruh kasir salah. Masa lu menghadap ke toilet? Kan tempat untuk pembuangan, jadi kebuang terus duit. Habis gimana? Lu mesti menghadap ke rumah mertua lu. Mertua senang ambil. Nah, jadi banyak berkat lu. Dia ikutin. Senangnya mistik. Aduh, kenapa ya? Rumah tangga gue kok ada masalah terus. Ya gimana gak ada masalah? Lu kan Taurus. Nah, bini lu Cancer. Taurus kena Cancer. Penyakitan dia. Mesti di kemoterapi. Itu. Senangnya hal-hal mistik. Tapi hidup Kristen dalam keadaan terjepit. Oh, kita tahu kepada siapa kita percaya. Paulus bilang begini, dengan Kristus aku cakap menanggung segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, orang yang terjepit senang menghalalkan segala cara. Karena orang dalam keadaan terjepit, dia pikir haram pun bisa jadi halal. Saya ulangi sekali lagi. Orang itu kalau terjepit kadang-kadang dia pikir haram pun bisa jadi halal. Pendeta, saya sih tahu gitu, korupsi itu salah gitu. Tapi ya namanya kan kita pegawai negeri. Penghasilan kurang. Cuma sikutan yang banyak. Jadi ya terpaksa, tapi perpuluhan jalan terus kok. Enak aja. Nggak bisa. Ada orang yang karena keadaan terjepit, dia pikir jadi bini piaraan boleh. Ada orang jadi bini piaraan tetap masuk gereja. Bukannya bertobat, enggak. Minta berkat malahan. Ya. Karena dia pikir gini, habis gimana ya pendeta? Masa lalu saya udah buruk gitu, jelek banget gitu. Kebetulan ada yang mau. Ya, dia sih udah punya istri juga. Ya, tapi kalau udah jalan Tuhan ya mau diapain? Mungkin memang Tuhan menggariskan saya hidup begini gitu. Udah takdir, udah nasib, bukan takdir. Lu yang bikin gara-gara sendiri. Hei, saudara, hidup Kristen tidak menghalalkan segala cara. Amin. Hidup Kristen itu dalam segala perkara kita tahu Tuhan yang akan membela kita dan kita akan berjalan bersama Tuhan dan melihat kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Kalau saudara suka nonton yang gitu-gituan tuh, yang sergap, buser, apa lagi tuh? Pokoknya yang begitu-begituan deh, berita-berita kriminal dah. Kan waspadalah. Kejahatan tidak hanya terjadi karena ada kesempatan, tapi juga karena ada niat dari pelakunya. Bangsa kita bangsa yang aneh. Narapidana suruh nasehatin orang benar, coba. Bangsa aneh sekali.
Saking anehnya bangsa kita, yang aneh kelihatan normal, yang normal kelihatan aneh. Loh iya, coba sudah keluar pakai baju normal, orang bilang aneh, ya kan? Tapi orang coba keluar pakai baju yang aneh-aneh, mode. Ya. Bangsa kita ini udah mulai bangsa aneh. Taunya kenapa? Orang aneh dianggap normal. Waspadalah, waspadalah. Nabi suruh nasihatin kita. Pantasnya juga kita nasihatin dia supaya keluar dia. Udah terbalik nih bangsa. Tapi sudahlah, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saudara suka nonton berita kriminal, iya kan? Perhatiin satu ini. Seringkali kan ada malingnya diwawancarain. Kenapa sih Pak? Nyuri motor, ya bayar uang sekolah anak. Wih, kita kan ya Tuhan, kesian juga. Karena orang kadang-kadang beranggapan begini, untuk sebuah alasan yang terjepit, apapun saya buat normal. Ya habis gimana pendeta? Kita kan udah pacaran 7 tahun. Mama papa gak setuju. Gak ada jalan lain. Satu-satunya cara saya bisa menikah sama dia kalau saya hamil. Ya terpaksa. Kita akhirnya lakukan yang tidak boleh kita lakukan. Dan kemudian kecelakaan. Apa kecelakaan? Lu yang mencelakakan diri kok kecelakaan? Ya kan? Ini yang saya bilang. Orang dunia banyak terjepitnya. Makanya orang dunia banyak stresnya. Tapi saya mau beritahu sebagai anak Allah, sebagai orang percaya, kita nggak pernah ada dalam jalan keadaan yang terjepit. Kenapa? Karena persis pada saat segala keadaan menuntun kita pada situasi yang sukar, satu yang kita tahu, Yesus bilang, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Bahkan Yesus bilang, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan mendapatkan ketenangan, kemenangan, dan berkat yang berkelimpahan. Beri kata tangan yang meriah. Amin. Jadi yang pertama, Yesus sebagai sumber hikmat yang selalu mampu melepaskan kita dari situasi yang terjepit. Yang kedua saya pelajari, Yesus sebagai sumber hikmat yang senantiasa memampukan kita mengambil langkah yang tepat dalam segala situasi. Jadi Yesus sebagai sumber hikmat yang senantiasa memampukan kita untuk mengambil langkah yang tepat dalam segala situasi. Jadi Yesus sebagai sumber hikmat yang senantiasa memampukan kita untuk mengambil langkah yang tepat dalam segala situasi. Tahukah saudara, bahwa banyak orang gagal itu bukan karena bodoh, tapi ada banyak orang gagal karena dia mengambil keputusan yang keliru dalam hidupnya. Betul? Dia menikah dengan orang yang salah. Alkitab sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Dia menikah sama Abdul Rifai. Lalu dia bingung, kenapa saya udah doa kok Tuhan seperti nggak buat apa-apa. Saudara ngambil keputusan yang salah. Dan saudara nggak bisa bilang, lu salah ya pendeta. Kalau gitu saya bercerai aja, cari aja yang lain, enak aja. Justru karena salah kita harus hadapi. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi Tuhan berjanji dia memberi kekuatan buat kita, kemenangan. Karena Allah kita turut bekerja sama dalam mendatangkan kebaikan. Amin. Tapi selalu sabar. Memang kadang-kadang nggak semudah yang sudah bayangkan. Aduh Tuhan, saya udah ambil langkah yang salah. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan akan beri kekuatan buat kita. Amin. Karena seringkali di situ persoalannya. Waktu kita ngambil keputusan yang keliru dalam usaha, dalam membangun karir, dalam menentukan masa depan, dalam menentukan studi, maksudnya ambil keputusan yang salah. Akhirnya saudara harus jalani jalan yang berputar. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Alkitab bicara tentang Salomo. Salomo satu kali didatangi oleh 2 orang yang lagi berantem, 2 orang wanita. Saudara,
2 orang wanita kalau dia berantem itu lebih parah daripada 1000 mahasiswa demonstrasi. Iya. Coba 2 orang wanita berantem, wih, suaminya mau tolong juga serba salah. Suaminya bilang, udah lama sabar. Oh, kamu belain dia, kamu belain dia. La ilaha illallah. Siapa yang belain? Cuma bilang sabar, dimarahin. Ya kan? Tapi saudara bilang sama dia, udah lama, mama kan juga ada salahnya. Oh, begitu ya? Begitu ya? Di hadapan kamu memang saya selalu salah banget. Ya, salah juga. Istri berantem, suaminya mau tenangin. Suaminya bilang, ya udah mah, kalau memang dia macam-macam ya tempeleng aja. Oh, kamu malah panasin saya? Kamu dong yang hadapin. Laki-laki model apa? Ya, ada apa juga salah. Pak. Betul ya Pak, begitu ya Pak. Ada suami-suami yang gini. Dalam hatinya bagus. Gilbert berada di pihak laki-laki sekarang. Istri gua kena hari ini nih. Biar bertobat dia dari segala kejahatannya. Saudara, 2 orang wanita ini berkelahi. Zaman itu ada kepala pasukan 10, 50, 100, 1000, 10.000, 100.000. Jadi maksudnya sama seperti kita zaman sekarang lah. Ada RT, ada RW, ada lurah, camat, habis camat, wali kota, habis wali kota, gubernur. Di atas gubernur baru presiden. Nah, saudara bisa bayangin nggak? Ini 2 orang ibu berantem sampai nggak ada presiden, sampai nggak ada raja. Ini kan persoalan udah nggak bisa diselesaikan siapa-siapa nih. Persoalan sederhana, 2 orang ini pada dua-duanya pelacur. Dua-duanya pelacur, lalu punya 2 anak, masing-masing punya 1 anak, salah satu mati. Satu bilang, anak saya. Waktu zaman itu belum ada tes DNA. Kalau udah ada tes DNA kan gampang ngetesnya. Waktu belum ada, ribut dia berdua. Dia lagi ribut depan Salomo tenang aja. Salomo bilang, ambil pedang. Ibu-ibu kan tanya, buat apa? Ibu-ibu kan ngeri, dibabat semua kan, udah selesai. Mendingan diam kalau begitu. Biasanya kan bapak-bapak begitu. Kalau istrinya nggak bisa diam, dia jalankan kekerasan. Ada seorang suami datang ke saya lalu bilang gini, pendeta saya sebetulnya mau bertobat sungguh-sungguh. Kenapa? Saya suka tempeleng istri. Saya bilang, ya bertobat dong, nggak bisa dong. Masa suami menjalankan kekerasan sama istri? Tapi istri saya pendeta, kalau dia belum saya tempeleng, belum diem. Jadi dia sampai saya tempeleng, baru dia diem, nangis baru. Jadi mungkin memang begitu caranya. Saya bilang, Pak, sekarang Bapak baru tempeleng istri. Jangan sampai Tuhan yang tempeleng Bapak, baru Bapak diam. Sekarang istri yang diam. Nanti kalau Tuhan tempeleng, aku diam. Kamu kan nggak bisa. Ini yang ketawa-ketawa nih pasti ibu-ibu yang pernah ditempeleng sama lakinya. Makanya dia, iya betul, Salomo langsung bilang, ambil pedang. 2 orang ibu kaget, buat apa? Salomo bilang, gampang kan, anaknya cuma 1 kan, kamu berdua ngaku kan, gampang, kita potong aja. Ibu dapat mata kanan, ibu dapat mata kiri. Ibu dapat kuping kanan, ibu dapat kuping kiri. Iya kan? Dapat tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Sampai pusar pun kita bagi 2. Ibu dapat pusar yang kanan, 1 dapat pusar yang kiri. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibu yang 1 yang betul anaknya begitu, dia bilang, daripada anak itu dibelah, saya rela ibu itu aja yang ambil. Daripada anak saya mati, lebih baik dirawat. Ibu yang 1 bilang, no, belah aja. Kita dapat seorang separuh. Kalau kita membutuhkan, kita gabungin lagi bersama. Salomo langsung bilang apa? Ibu yang sedih karena anaknya mau dibelah, inilah ibu yang benar. Ini yang saya bilang apa? Mengambil langkah yang tepat dalam segala situasi. Amin.
Hidup Kristen adalah hidup yang tidak pernah salah mengambil keputusan. Alkitab bilang begini, Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara waktu menikmati kesenangan dari dosa. Bayangkan, dia ada enak-enak di istana Firaun, nggak ada masalah, lalu dia keluar dari istana Firaun. Kenapa dia keluar dari istana Firaun? Karena dia ngerti kehendak Tuhan, bahwa dia harus menderita sengsara bersama dengan umat Allah. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Ingat, Paulus berkata kami memiliki pikiran Kristus. Artinya waktu sebelum kita ngambil keputusan, kita minta Tuhan bicara buat kita. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, bagaimana saya tahu Tuhan bicara? Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana Tuhan bicara, tapi satu hal yang kita tahu, ketika Tuhan bicara kita pasti tahu. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, maksudnya apa pendeta? Kita nggak tahu bagaimana Tuhan bicara, kadang-kadang Tuhan bicara lewat suara hati kita. Tapi saya harus tegas bilang sama saudara, tidak setiap kali suara hati kita adalah suara Tuhan. Amin. Hati-hati. Jangan sampai saudara sudah begitu confidence dan pikir setiap suara hati pasti suara Tuhan. Belum tentu. Kadangkala Tuhan bicara melalui suara hati kita. Kadangkala Tuhan bicara melalui khotbah pendeta. Kadangkala Tuhan bicara lewat nasihat seorang teman. Kadangkala Tuhan bicara lewat diskusi kita sama seseorang. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat keadaan dan situasi yang terjadi. Kadang-kadang Tuhan bicara kita lewat apa? Lewat pintu yang terbuka. Kita maunya begini, kok pintunya terus tertutup. Kita doa, kok nggak bisa. Tiba-tiba satu-satunya jalan cuma ini yang terbuka, kita jalanin. Kita lihat mujizat Tuhan di sana. Amin. Sampai sini sudah ngerti nggak? Makanya Alkitab bilang apa? Barang siapa yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah yang memberikan dengan apa? Murah dan tidak membangkit-bangkit. Artinya pada saat kita harus mengambil keputusan dalam segala segi, terhadap anak saudara, dalam usaha saudara, dalam bisnis saudara, dalam membangun karir saudara, dalam situasi yang sukar, sebelum saudara ambil keputusan, ambil waktu. Tuhan, ada keputusan yang harus saya ambil. Tuhan bimbing, Tuhan tuntun. Saudara, dia sumber segala hikmat, akan membawa kita dari kemenangan masuk pada kemenangan yang penuh kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi yang pertama, Yesus sebagai sumber hikmat yang apa? Selalu melepaskan kita dari situasi yang terjepit. Yang kedua, Yesus sebagai sumber hikmat yang apa? Memampukan kita mengambil langkah yang tepat dalam segala situasi. Dan yang ketiga, Yesus sebagai sumber hikmat, haleluya, yang selalu akan memberikan ketenangan di masa yang mencekam. Yang selalu akan memberikan ketenangan di masa yang mencekam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang mengalami masa yang mencekam, biasanya manusia cenderung panik. Dan tahukah saudara, orang panik itu adalah orang yang melakukan banyak kesalahan. Orang yang panik, keputusan-keputusan yang dia ambil, langkah-langkah yang dia ambil, biasanya keputusan-keputusan serta langkah-langkah yang keliru. Dan yang kedua, orang dalam suasana mencekam seringkali cenderung emosional. Saya ambil contoh sederhana. Ketika anak saudara sakit misalnya, betul? Suami dan istri seringkali tegang. Istri bilang, "Papa gimana sih pulang malam terus? Ada mau dibawa ke dokter, Pak? Papa belum ada." "Ma, aku kan juga kerja, Ma, cari uang, Ma. Kamu bikin apa sampai anak kita penyakitan terus? Aku selalu disalahin sama Papa." "Ya karena kamu juga kan. Anak lagi sakit sampai kejang-kejang. Malah bapaknya berkelahi di atasnya dia." "Pak, Bu, kalau anak sudah sakit berhenti berantem kenapa?" Kenapa? Karena intinya sederhana. Kalau semua udah tenang, ya sorry lah Pak, aku marah-marah begitu, aku panik. Sama, suami juga bilang, "Ya udah sorry, aku bentak kamu. Aku juga panik, Ma." Masa dalam waktu 1 bulan anak kita 7 kali masuk rumah sakit? 1 bulan 7 kali masuk rumah sakit, la ilaha illallah. Ya kan? Itu yang saya bilang. Kita cenderung apa? Emosi. Coba saudara perhatikan. Suami istri
Kapan paling sering berantem? Biasanya di atas tanggal 20. Ih, soalnya mungkin menatap saya dan bilang, pendeta, orang berantem kan nggak pakai tanggal. Memang nggak pakai tanggal, nggak pakai gini. Ini tanggal berapa nih? Yuk berantem yuk, gitu. Nggak ada orang begitu. Emangnya perayaan 17 Agustus? Lihat bulan Agustus baru bikin perayaan. Iya kan? Enggak. Saudara kalau berantem nggak pakai nanya tanggal dulu. Ini tanggal berapa kita berantem? Yuk enggak. Cuman setelah berantem, coba saudara lihat tanggal. Habis ribut, lihat tanggal. 27, oh pantes. Kenapa? Karena waktu tanggal 1 sampai 20 ada juga tegang, ada. Suami ngomong, istri, ya udah, selesai. Coba dari tanggal 20. Istri ngomong, suami, istri, ya udah Pak, kalau kita gak cocok, cerai aja. Oh kamu begitu mah? Kamu jual aku beli. Wih, makelar kali. Karena dalam suasana mencekam, yang pertama orang mudah panik. Yang kedua orang mudah apa? Emosional. Mudah sekali emosional. Dan yang ketiga, orang dalam suasana mencekam cenderung mudah melarikan diri. Gak sedikit orang yang akhirnya lari ke karaoke misalnya. Gak sedikit orang yang akhirnya senangnya terus mijit. Mijit jam 11 malam. Masuk angin iya. Pangrok. Malam-malam nampang, pagi-pagi dikerok. Masuk angin dia. Iya kan? Aneh-aneh aja. Ada orang yang akhirnya senangnya main biliar. Main biliarnya nggak apa-apa, beli aja meja biliar, main di rumah, suami sama istri sodok-sodokan. Ya kan? Repot banget. Ada bapak-bapak yang senang main biliar, lalu dinasihatin istrinya ngotot lagi. Kan nggak dosa. Alkitab kan nggak berkata dilarang main biliar. Ya udah bu, beliin aja mejanya. Meja makan di rumah ganti jadi meja biliar. Orang dalam suasana mencekam senang melarikan diri. Tapi Paulus bilang begini, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangan, pedang, malapetaka, marah bahaya, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Sebab bersama Kristus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi ingat, Yesus sumber segala hikmat. Apa artinya? Yesus sebagai sumber hikmat yang selalu mampu melepaskan kita dari situasi yang terjepit. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus saya tidak pernah dalam situasi yang terjepit. Yesus memberi jalan keluar buat saya. Amin. Yang kedua, Yesus sebagai sumber hikmat yang memampukan kita untuk mengambil langkah yang tepat dalam segala situasi. Sama-sama bilang sama saya, dalam Yesus saya akan selalu mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga saya pelajari, Yesus sebagai sumber hikmat yang memberikan ketenangan di masa yang mencekam. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus saya selalu tenang menghadapi segala perkara. Yang keempat, yang terakhir, Yesus sebagai sumber hikmat yang menolong kita, haleluya, untuk sukses dalam segala hal. Amin. Untuk sukses dalam segala hal. Ini yang saya percaya. Hikmat Tuhan memberikan sukses buat kita. Makanya dalam hidup saya ini prinsip sederhana yang saya selalu miliki. Orang kaya bisa jatuh. Orang pintar bisa gagal. Orang yang hebat bisa dipermalukan. Tapi orang yang hidup dalam hikmat selalu akan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Amin. Coba saudara sebentar lihat 2 Tawari pasal 7. 2 Tawari pasal 7 ayat 11. Demikianlah Salomo, kata Alkitab apa? Menyelesaikan apa? Yang pertama, rumah Tuhan. Habis rumah Tuhan, apa yang dia selesaikan? Istana raja. Dalam pelayanan dia berhasil membangun rumah Tuhan. Dalam kehidupan dia berhasil membangun apa? Istana raja.
Ini yang saya bilang sukses yang Tuhan kehendaki. Hubungan kita dengan Tuhan baik, tetapi berkat dalam kehidupan kita juga luar biasa. Ada banyak orang yang terbalik, hidupnya kaya, tapi hubungannya sama Tuhan kacau. Rumah tangganya berantakan, hidupnya nggak pernah ada damai. Tapi sebaliknya ada orang yang hidupnya damai, dekat dengan Tuhan, tapi bayar kontrakan rumah nggak bisa, utangnya banyak. Nah ini juga persoalan. Yang Tuhan kehendaki sukses dalam kedua-duanya. Karena itu dia beri kita hikmat. Hikmat nggak dipelajari di bangku sekolah. Hikmat itu dapat ketika kita berlutut dan berserah kepada Tuhan. Amin. Apa yang terjadi? Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan dikatakan apa? Berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Jadi apa saja yang menjadi kerinduannya, Tuhan sediakan. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, tidak selamanya kita butuh mujizat. Kadangkala kita butuh hikmat. Tetapi saya harus tegas juga bilang sama saudara, tidak selamanya kita butuh hikmat. Kadangkala kita butuh mujizat. Kita bersyukur kepada Yesus. Yesus dapat mengerjakan dua-duanya. Pada saat kita membutuhkan mujizat, Yesus mengerjakan tepat pada waktunya. Pada saat kita membutuhkan hikmat, Dia melimpahkan segala hikmat sampai kita cakap menanggung segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita datang pada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Masing-masing kita buka hati. Kita nyanyi lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kadang-kala bukan masalahnya yang terlalu berat. Kadang-kala kita harus jujur bilang kita nggak punya hikmat untuk mengatasinya. Alkitab dengan tegas bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Alkitab berkata diberkatilah mereka yang menaruh harapnya pada Tuhan. Artinya waktu saudara mengandalkan hikmat, hal-hal yang selama ini sukar buat saudara, ternyata sama sekali tidak sukar buat Tuhan. Kadang-kadang kau sampai stres memikirkannya. Aku nggak tahu langkah apa yang harus kau ambil. Akhirnya kau ambil langkah sembarangan. Dan akhirnya kau jatuh dalam keadaan yang lebih sukar lagi. Lalu hari ini saudara dengar firman Tuhan dan saudara berkata, Tuhan, saya butuh hikmat. Dan saudara akan melihat apa yang tidak pernah saudara pikirkan itu Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Datang pada Tuhan, katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Terima kasih. Ku tahu Tuhan pasti buka. Sama-sama katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Katakan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Apapun yang sedang kau hadapi, imani. Katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan. Musik main dengan sangat lembut, saudaraku. Dalam hidup ini tidak selamanya kita butuh mujizat. Kadang-kala kita butuh hikmat. Tapi saya harus jelaskan buat saudara juga bahwa tidak selamanya kita butuh hikmat. Kadang-kala kita buat mujizat. Dan berita baik bagi saudara, Yesus sanggup mengerjakan dua-duanya. Dan Yesus tahu kapan engkau membutuhkan mujizat, kapan engkau membutuhkan hikmat. Tinggal pertanyaannya,
Maukah engkau tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi berjalan dalam hikmat Tuhan? Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Hikmat memampukan kita untuk melihat pintu di jalan terjepit. Hikmat memampukan kita untuk mengambil langkah yang tepat di saat yang sukar. Hikmat memampukan kita untuk tetap tenang di tengah situasi yang mencekam. Hikmat memampukan kita untuk meraih sukses di tengah dunia yang penuh dengan kegagalan. Jika itu doamu hari ini, taruh juga tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, saya nggak akan andalkan kekuatan saya sendiri. Saya akan andalkan hikmat Tuhan dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan langkah kehidupan hari demi hari. Karena dengan hikmat Tuhan, saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, saya mau doa. Suami-suami, jalan dengan hikmat. Ibu-ibu, uruslah anak dengan hikmat. Hadapi suami dengan hikmat. Bangun rumah tangga dengan hikmat. Para pedagang, para pengusaha, jalani dengan hikmat. Karyawan, langkahi hidup ini dengan hikmat. Orang-orang muda, pelayan-pelayan Tuhan, jalani jalan hidupmu ini dengan hikmat. Dan engkau akan kagum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Setiap saudara yang ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada. Sekarang sudah mulai angkat tangan 2233 dan saya mau doa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami yakin bersama Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Dan sekarang hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bapak, lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami tahu Yesus bukan hanya bisa buat mujizat, tapi juga dapat mengerjakan hikmat. Yesus bukan hanya bisa memberikan hikmat, tapi juga dapat menyatakan mujizat. Nyatakan dalam kehidupan kami dan mampukan kami berjalan dalam hikmat Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat dari hati yang terbuka. Lihat mereka yang sedang membutuhkan anugerah, tuntunan, kekuatan demi nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Setiap sudah angkat tangan dua-dua, ingat ini. Hikmat Tuhanlah yang memberi keberanian bagimu untuk mengambil keputusan. Kalau kau tahu ini jalan Tuhan, jangan takut untuk apapun, jalan terus, Tuhan akan membela. Hikmat Tuhanlah yang memberi sukacita dalam segala perkara. Hikmat Tuhanlah yang membuat engkau mengerti jalan-jalan Tuhan. Minta selalu hikmat. Dan ketika engkau mendapatkannya, jalani jalan hikmat itu. Jangan jalani kekuatanmu sendiri. Terima kasih Bapak. Bapak, hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang yang sakit dengan firman Tuhan. Kalau kita berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami pada bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit keluar, bebaskan umat Allah. Keluar, bebaskan umat Allah. Karena tubuh kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan kami mau berjalan dalam kemuliaan. Karena kami percaya, oh haleluya, Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Oh, dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Kami bersorak, kami bersuka cita. Kami tahu janjimu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Setiap saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai.